sekarang telah merancang memang kita tahapan ya. Memang di PKS ini kan agak beda ya dengan partai lain. Jadi kita nanti akan memilih kader yang akan dicalonkan menjadi wali kota dan wakil wali kota Palembang. Kita punya mekanisme. Itu mekanisme menjadi dari pemilihan raya. Pemilihan raya itu nanti ditentukan siapa saja yang akan dicalonkan. Itu bisa diambil 5-6 orang. 5-6 orang itu akan dikasih waktu setahun. Setahun itu meningkat elektabilitas. Kita akan survei, pemerintah kita akan survei. Hasil survei itu baru kita lihat siapa yang paling diterima oleh masyarakat Palembang. Nah, yang paling diterima oleh masyarakat Palembang itulah yang kita calonkan lewat PKS. Itu mekanismenya. Justru itu mekanismenya. Walaupun nanti nama-namanya belum bisa dikeluarkan, masih rahasia. Sekarang udah mulai. Sudah mulai penokohan, walaupun belum masif ya. Kita masih karena mungkin mereka mau wait and see. Itu mungkin tema kita kan membangun rakyat. Jadi kita bersama melayani rakyat. Memang selain itu banyak pelayanan. Bagaimana masyarakat nanti akan merasakan bagaimana PKS memberikan pelayanan terhadap dia. Ya kita yang jelas kita pakai termasuk ini ya, bukan hanya ini kita akan mengadakan sebuah edukasi, pelajaran penting bagi masyarakat bagaimana memilih tokoh yang mereka sukai. Ya, di Kompas itu nggak salah 52% itu yang tidak suka sama pemerintahan sekarang. Artinya 50% itu adalah oposisi. Nah, kalau kita breakdown lagi, oposisi ada 3 partai. Oposisi 3 partai, Demokrat, PKS, dan PAN. Kalau kita bagi 3, 17%. Ya kan? Itu belum kita kapitalisasi. Dan kita yakin kalau kita lihat opini sekarang yang oposisi 3 partai, tapi mungkin kalau kita bisa kapitalisasi, kita bisa akan mencuri lebih dari 17%. Jadi 20% itu sepertinya jadi target kita, agak realistis. Apalagi sekarang kan kita telah berubah banyak dari mulai lambang, kemudian cara pandang ya. Kalau lambang kita kan lambang kita ini agak kemilenialan. Ya, cerah, kemudian lebih branded kalau bahasa orang bisnis branded. Ya lebih terbuka kita, lebih terbuka. Kalau dulu mungkin orang bagaimana masuk jadi anggota partai PKS agak susah. Tapi sekarang insya Allah kita akan mengakomodasi milenial. Milenial ini kan suaranya kalau hasil pemilu kemarin 2019 itu 34,2%. Itu DPT ya, DPT milenial 34,2%. Kalau suara ininya 40%, tapi DPT 34,2%. Itu luar biasa. Mengapa kita konsen terhadap suara milenial? Ya karena besar suara yang 32,4%. Itu oleh karenanya slogan kita kan melayani ini kan bahasa milenial sebenarnya. Tapi lambang kita bahasa milenial. Kita untuk mengebut bangsa itu. Jadi kalau kita lihat dari milenial ini banyak ke media sosial. Kalau kita lihat survei CSIS bahwa 70,3% ini pengguna Facebook, kemudian 54,7% pengguna WhatsApp. Jadi memang mereka itu hari-harinya banyak dipenuhi dengan sosial. Maka kita mengarahkan pada situ program-program yang menyentuh kaum milenial. Justru kemarin kita punya lomba TikTok ya. TikTok itu mau bagus TikToknya, justru luar biasa. Dan kemarin ada pemenangnya dari kita ya, anak-anak muda yang perempuan ya pemenangnya. Itu luar biasa. Itu kan memang lagi tren. Jadi bagaimana kita memasuk pada memberikan ruang kepada milenial yang kecenderungannya memang seperti sekarang. Jadi kan memang kecenderungan milenial itu sesuai zamannya. Nah, kita masuk dalam ruang zamannya itu, zamannya milenial. Seperti apa keinginannya, kreativitas seperti apa, komunitas. Ini komunitas banyak milenial, ini komunitas. Kita masuk dalam komunitas juga. Jadi memang kita telah mungkin akan didetailkan pada musda nanti. Ini kan masih kira-kira sebagai gambaran besarnya. Ya, tapi kita data-data kita mudah ada nanti tinggal kita kerucutkan di musda dan
karena strateginya nanti detail, tapi itu ya Rakorda, apa kerja daerah. Dengan saya ini Bapak Darussalam SH, beliau sekretaris atau dari ini ya, dari MPD ya, saya karena ya, dari MPD ini Bapak Sumarno Ahmad Jamil LC, yang nomor 2 dari kiri ya, itu beliau adalah ketua MPD. Kemudian sebelah kirinya itu Ibu Hajah Yulfaji Lusari, yang juga sarjana Usmudi, SUD, yang juga beliau adalah anggota Dewan Kota dan sekarang diamanahi menjadi sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah MPD. Pak Bahar, Insinyur Baharudin MM, adalah ketua yang tadi sudah dilantik. Kemudian saya sendiri, Jumono ST, sekretaris umum DPD, sekretaris DPD nyebutnya sekarang. Kemudian sebelah kanan saya saudara kita Muhammad Ibani, sarjana manajemen. Beliau juga ketua fraksi DPRD, ketua fraksi PKS di DPRD Kota Palembang yang sekarang sedang menjabat. Kemudian dan sekarang sebagai bendahara DPD. Kemudian selanjutnya adalah ketua ketua DED sekarang kita nyebutnya di adik-adik kita. Ada dulu Dewan Syariah Daerah, sekarang Dewan Etik Daerah, dijabat diamanahkan kepada Pak Musliman SAG. Kemudian paling ujung adalah sekretaris beliau, itu Bapak Darussalam SH. Itu perkenalan singkat dari kami, jajaran Dewan Pimpinan Daerah Kota Palembang. Oh, Masya Allah. LCMA, beliau adalah Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Palembang periode 2020 sampai 2025. Itu perkenalan singkat dari kami. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.